Teman-teman, pagi ini kita akan bersama-sama ya membaca satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai ke 13. Teman-teman, kita akan bersama-sama ya membaca 1 Korintus 10 ayat 11 sampai ke 13. Hanya 3 ayat saja, 3 ayat saja teman-teman ya. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13, 3 ayat saja. Saya ajak kita membacanya bersama-sama teman-teman ya. Teman-teman mau lihat di Alkitabnya ya, boleh, atau kita bisa baca dari slide yang ada di depan kita. Kita baca sama-sama teman-teman ya, jangan saya saja yang baca, tapi saya pengen juga dengar suara teman-teman membacanya ya. Inilah bunyi firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 11 sampai ke 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian jauh kita baca firman Tuhan ini, berbahagia setiap kita yang bukan hanya membaca ya, tapi kita juga menghidupi firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, pertanyaan yang biasa ya orang suka tanyakan, how are you today? Apa kabarmu hari ini? Dari 5 ya icon yang ada, yang teman-teman bisa lihat ya, emoticon yang teman-teman bisa lihat di layar, apakah ada salah satu yang mewakili perasaan mood ya teman-teman pada hari ini? Apakah kamu sedang happy? Atau kamu sedang sad, sedih, marah, sedang berbunga-bunga hatinya, jatuh cinta? Atau sedang sleepy, ngantuk? Ya mungkin kemarin malam ya habis video call sama teman ya, sama bebek ya sampai tidurnya telat, tadi pagi-pagi bangun kesiangan. Atau mungkin habis pusreng ya, atau habis ngapain ya, mungkin gak bisa tidur, kebanyakan pikiran ya, kebanyakan masalah yang kamu hadapi akibatnya kamu sleepy. Apa yang menjadi kabarmu pagi hari ini teman-teman? Teman-teman, mungkin banyak orang kalau ditanya apa kabarnya, jawaban yang biasa akan muncul, baik ya, I'm fine, thank you. Tapi benarkah kita semua sedang fine teman-teman? Dari data riset yang ditunjukkan oleh World Health Organization WHO ya, hasil riset terakhir beberapa tahun yang lalu, menunjukkan bahwa 1 dari 4 remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, remaja di sini bukan hanya anak-anak remaja SMP, SMA ya, tapi termasuk juga masih pemuda, dewasa muda. 1 dari 4 remaja mengalami kesehatan gangguan mental. Nah, gangguan mental di sini juga bukan berarti gila teman-teman ya, tapi lebih kepada ada permasalahan kesehatan jiwa yang cenderung kepada depresi karena stres yang berlebihan. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini kan data dari dunia ya, jangan-jangan Indonesia beda. Siapa bilang? Malah angkanya lebih ngeri teman-teman. Di Indonesia ya, ini hasil riset juga baru 2 tahun yang lalu, 96% remaja dan dewasa muda itu mengalami anxiety atau kecemasan. Karena hal yang sama, depresi, stres. Dan dari 96% ini ya 88% diantaranya adalah orang-orang yang mengalami anxiety dan sudah memiliki gejala depresi. Saya nggak tahu teman-teman ya, kalau mau menganggap data ini valid, berarti kebanyakan daripada kita yang ada di ruangan ini termasuk saya, ya saya masih dewasa muda ya teman-teman ya. Nah, mengalami anxiety, benar gak sih teman-teman? Ya kamu tahu jawabannya teman-teman ya. Teman-teman, apakah kamu stres? Apakah kamu stres teman-teman? Kalau saya mau mengadakan survei cepat di tempat ini, bisa jadi banyak dari kamu yang akan bilang, iya, saya lagi stres. Mungkin kamu baru selesai menghadapi ujian tengah semester. Ya, beberapa teman-teman baru selesai ujian tengah semester, mungkin ada yang baru akan ujian. Mungkin juga kamu bukan hanya menghadapi stres dengan belajar. Ada juga masalah dalam keluargamu yang teman-temanmu, orang-orang yang lain tidak tahu. Kamu mungkin stres juga dengan permasalahan dengan identitas dirimu. Kamu mungkin stres juga dengan masalah relasi cinta. Ada masalah konflik dengan teman,
dengan teman di sekolah, di tempat lesmu, di tempat pelayanan. Masalah ini dan masalah itu yang tampaknya tidak pernah berakhir. Datang silih berganti. Masih mending ya kalau silih berganti ya, satu selesai, datang lagi yang lain. Tapi yang ada mungkin ya satu belum selesai, datang lagi yang kedua dan ketiga dan seterusnya teman-teman. Dalam kondisi kehidupan seperti ini ya, mungkin kita akan mengatakan ya rasanya hidup ini buat solving permasalahan aja. Ya, hidup saya buat menyelesaikan masalah aja. Karena masalahnya datang silih berganti nggak pernah selesai. Rasanya hidup ini hanya buat menyelesaikan masalah. Dan mungkin kita juga bilang ya masalah itu bisa adalah pencobaan. Itu bisa adalah ujian hidup yang tidak pernah berakhir. Teman-teman, bagaimana biasanya kamu menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupmu yang datang silih berganti itu? Mungkin kamu cari solusi yang cepat, yang jitu, kamu tanya Google. Atau Google mungkin udah terlalu tua lah zaman sekarang ya, kan namanya Bah Google ya, kita tanya AI yang lebih keren. Kamu cari solusi terhadap permasalahanmu. Tapi pernahkah ya ketika kamu menghadapi masalah, kamu menghadapi pencobaan, ujian dan apapun itu istilahnya, pertama kamu datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Teman-teman saya harus jujur bilang, ketika saya ada masalah, belum tentu saya cari Tuhan. Mungkin teman-teman juga sama ya. Terkadang Tuhan jadi urutan yang kesekian. Saya coba selesaikan dulu lah, kalau saya nggak bisa baru saya menyerah dan bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tapi pernahkah kata Tuhan tolong aku jadi kalimat pertama yang keluar ketika masalah itu datang? Padahal teman-teman, Allah itu setia. Dan Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Malam pagi ini saya akan ajak kita ya, kita akan coba melihat bagaimana kita bisa berkata Tuhan tolong aku secara natural. Tanpa perlu menempatkan Tuhan sampai ke urutan kesekian. Teman-teman sebelum sampai ke situ, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang banyak orang suka tanyakan. Dari mana asal pencobaan? Kalau ada masalah, ya atau ada pencobaan lah ya. Dari mana asal pencobaan? Apakah Tuhan yang katanya baik dan setia itu mencobai kita? Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, muncul ya kesan tampaknya pencobaan itu, masalah itu datangnya dari Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa masalah yang dihadapi ya Tuhan yang kasih, itu ujian iman. Banyak orang berkata seperti itu. Tapi benarkah pencobaan itu datang dari Tuhan? Kalau kita baca Alkitab teman-teman, ya kita lihat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita bisa menemukan bahwa pencobaan itu berasal dari yang pertama dari iblis teman-teman ya. Mana mungkin ingat lah ya cerita Ayub, ya seorang yang diceritakan kaya raya, punya ternak ribuan, ya. Tapi tiba-tiba ada yang datang, musuh datang menyerang dia, ya ternaknya habis kebakar, anak-anaknya juga mati, ya nyawanya hilang ya, teman-teman dibunuh oleh musuh-musuhnya, diserang oleh musuhnya, habis semua yang dia miliki teman-teman. Dan dari mana datang pencobaan, datang masalah yang dihadapi oleh si Ayub itu? Jelas sekali di Ayub pasal 1 dikatakan itu semua datangnya dari si iblis. Dan kalau kita lihat Perjanjian Baru teman-teman di Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 saya bacakan ya. Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi jelas sekali teman-teman ya. Baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru menunjukkan kepada kita pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Saya katakan sekali lagi ya, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tapi datang dari iblis bisa atau datang dari diri kita sendiri karena keinginan kita. Tapi katanya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini terjadi atas izin Tuhan. Benar teman-teman. Tuhan memang izinkan
bisa izinkan pencobaan, ya Tuhan bisa izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Tuhan ketika mengizinkan pencobaan, mengizinkan masalah, mengizinkan pergumulan kita hadapi, ada sesuatu yang Tuhan mau datangkan, ada kebaikan yang Tuhan mau datangkan kepada kita. Salah satunya, Tuhan pengen kita belajar untuk menjadi lebih dewasa, lebih berhikmat. Teman-teman, tidak bisa dipungkiri ketika kita menghadapi masalah, ya kita belajar keluar dari masalah itu, kita mencari solusi bagi masalah kita. Di situ kita belajar, teman-teman, belajar untuk menjadi lebih dewasa, lebih berhikmat. Dulu saya pernah mengalami pergumulan tentang keuangan, ada satu masa, teman-teman. Dan disitulah saya belajar bagaimana mengatur keuangan saya. Bagaimana saya cari barang-barang yang diskon tapi kualitasnya nggak ecek-ecek. Disitulah saya belajar berhemat, teman-teman. Dan disitu saya juga belajar bisa memberi walaupun saya sendiri kekurangan. Itu satu, teman-teman, kebaikan yang Tuhan bisa datangkan ketika Dia izinkan pencobaan terjadi. Yang kedua, kita bisa lihat ketika Tuhan mau izinkan pencobaan itu terjadi, sebenarnya Tuhan mau bawa kita untuk datang kembali kepadanya. Mengandalkan Tuhan dan terus berharap pada Tuhan. Teman-teman, bukankah kalau hidup kita baik-baik saja, ya tidak ada masalah, semuanya smooth, kita sering lupa Tuhan. Tapi kalau ada masalah, barulah kita datang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Teman-teman, tidak bisa dipungkiri ya, ketika Tuhan izinkan pencobaan, sebenarnya ada kesempatan yang Tuhan mau berikan buat kita untuk bisa mengandalkan Tuhan. Untuk bisa kembali berharap kepadanya, kembali mencari Dia. Dan kalau Tuhan izinkan pencobaan, supaya Tuhan juga mau menunjukkan kepada kita bahwa inilah dampak daripada dosa, teman-teman. Dampak daripada kesalahan yang mungkin kita perbuat. Ataupun yang mungkin orang lain perbuat sehingga kita kena dampaknya. Inilah dampak dosa yang sudah menyebar ke dunia ini. Teman-teman, kerakusan akan uang, ketidakmampuan kita mengontrol hasrat belanja, keinginan untuk tidak mau kalah gaya. Akibatnya membuat orang pergi meminjam secara online. Berapa waktu yang lalu, saya percaya teman-teman juga ikutin ya beritanya ya. Ada berita orang terjerat pinjaman online. Dari awalnya cuma ratusan ribu, akhirnya menjadi ratusan juta. Kenapa? Oke lah, ada yang bilang iya ada keluarga yang sakit. Tapi ada beberapa ya, bahkan banyak yang pinjam online karena tidak mau kalah gaya, teman-teman. Misalnya ada salah satu pria berinisial NK dari Tangerang Selatan yang berhutang karena gengsi. Dia mau ikut tren gaya hidup. Dia mengaku memang sengaja pergi berhutang karena gajinya nggak cukup untuk bisa pergi belanja di mall yang besar, untuk bisa nonton konser, ke klub malam dan sebagainya. Teman-teman, masalah yang kamu hadapi. Mungkin kamu merasa pencobaan yang kamu hadapi itu berat. Orang lain tidak mengerti. Tapi siapa bilang? Mungkin teman yang di sebelahmu, orang yang duduk di belakangmu, di depanmu, juga adalah orang yang mengalami permasalahan yang sama. Cuman dia gak pernah cerita. Dia mungkin mengalami pencobaan yang lebih berat lagi daripada kamu. Oleh karena itu Paulus berkata di sini semua pencobaan yang dialami ini adalah pencobaan yang biasa. Karena kita semua sudah hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, teman-teman. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya temptation what is common to a human being. Pencobaan yang biasa bagi manusia. Kalau kamu merasa masalah hidupmu berat, jangan-jangan orang di sebelahmu, di depanmu juga mengalami masalah yang berat, bahkan lebih berat daripada itu. Dan teman-teman, syukurnya Allah mengerti. Allah mengerti betapa beratnya, betapa sulitnya permasalahan dan pencobaan yang kita alami itu. Allah mengerti dampak daripada dunia sudah jatuh dalam dosa itu. Dan Dia menunjukkan kasih setianya di sini kepada kita. Ketika Yesus Kristus datang sendiri, Allah datang sendiri ke dalam dunia ini, mengambil rupa seperti manusia dan mengalami masa di mana Ia dicobai.
Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali teman-teman. Dan ia menang daripada pencobaan itu. Karena dia mengandalkan kuasa Tuhan sendiri. Mengandalkan kuasa daripada firman Tuhan sendiri. Dan puncaknya, ketika Kristus naik ke atas kayu salib, mati bagi dosa-dosa kita, turun ke dalam kerajaan maut, melawan kuasa dosa itu, dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Yang mau menunjukkan sebuah kemenangan kepada kita, bahwa ketika Yesus telah menang atas masalah, atas kuasa dosa ini, kita pun beroleh kemenangan itu teman-teman. Dan tidak sampai di situ. Allah juga terus tinggal di dalam diri kita. Semua orang yang percaya kepadanya, ada Roh Kudus yang memampukan kita, menolong kita untuk melawan keinginan kita, dan memampukan kita untuk bisa menang atas pencobaan itu teman-teman. Teman-teman, inilah bukti kesetiaan Allah. Allah menyediakan jalan keluar itu untuk masalahmu dan masalah aku. Pencobaan apa yang sedang kamu hadapi? Atau saya coba ganti dengan kalimat yang lebih sederhana. Masalah apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Pergumulan apa yang sedang kamu hadapi saat ini? Allah mau datang untuk menolongmu. Allah mau datang untuk settle permasalahanmu. Tapi permasalahannya, apakah kamu sudah datang dan berseru minta tolong kepada Tuhan? Teman-teman, ketika kita dicobai, Allah menunjukkan kesetiaannya. Allah menunjukkan kesetiaannya ketika ia bertindak melalui sejarah kehidupan kita. Di ayat 11 tadi kita bisa lihat bagaimana Paulus menunjukkan kepada jemaat di Korintus. Paulus mengajak mereka untuk melihat kembali, ayo kamu katanya anak cucunya orang Israel, lihat kembali sejarah daripada nenek moyangmu. Ketika mereka selama 40 tahun di padang gurun berjalan dari Mesir ke Kanaan. Bukankah mereka juga mengalami banyak permasalahan? Bukankah mereka malah mencobai Tuhan? Tetapi apa yang terjadi? Bukankah Tuhan juga terus menunjukkan kasih setianya? 40 tahun berjalan di padang gurun tidak gampang teman-teman. Memang saya nggak pernah ya jalan ke padang gurun selama 1 hari. Saya pernah ada tempat gurun pasir cukup besar ya. Dulu waktu saya masih bekerja di Bintan ada gurun pasir bekas galian itu. Saya berjalan di sana 10 menit saja sudah rasanya gerah teman-teman ya, tidak tahan. 40 tahun bayangkan. Tapi dari sejarah kehidupan itu kita bisa melihat kesetiaan Allah kepada umatnya. Dan dari situlah Paulus mau mengajak jemaat Korintus, lihat kembali sejarah hidupmu. Bukankah Tuhan bertindak? Bukankah Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya? Dan pesan yang sama hari ini. Tuhan bukankah sudah menunjukkan di dalam hidupmu teman-teman? Ketika kamu menghadapi masalah, bukankah Tuhan selalu memberikan jalan keluar? Memang terkadang kita pengen jalan keluar yang instan. Terkadang Tuhan tidak langsung kasih jalan keluar yang instan. Tapi lewat sejarah itu kita bisa melihat bagaimana mungkin ketika kamu menghadapi ujian ya di pelajaran yang kamu nggak suka, rasanya sulit sekali. Bukan kamu pun sudah melewatinya. Bukankah ketika kamu ada masalah, mungkin dalam keluargamu, masalah konflik dengan temanmu dan sebagainya, Tuhan juga tolong kamu. Ketika kamu susah, Tuhan juga menyediakan. Sejarah kehidupan inilah yang Tuhan mau ajarkan kita. Lihat yuk, lihat lagi masa lalu kita. Di situ kita bisa lihat kesetiaan Tuhan ketika kita dicobai. Kesetiaan Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan, seperti saya bilang tadi ya, di dalam diri kita Allah tinggal. Ya, Roh Kudus Allah tinggal di dalam diri kita untuk apa? Untuk terus bisa memperingatkan kita agar kita berwaspada dan tetap teguh. Orang yang sekuat apapun imannya, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pencobaan yang silih berganti, datang terus menerus, bisa saja dia lemah iman. Bisa saja akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Bisa saja dia akhirnya meragukan benar gak sih Tuhan ada. Orang yang terus menghadapi pencobaan bisa saja terus bertanya, benar gak sih Tuhan itu baik? Bisa saja dia jadi kecewa dengan Tuhan. Sudah doa puasa, minta pertolongan Tuhan, berdoa bagi keluarganya yang sakit, bukannya sembuh, malah meninggal.
Kita bisa saja marah dengan Tuhan, kita sudah belajar susah payah ya, bertekad untuk tidak nyontek, malah temanmu yang nyontek aman-aman saja ya, tidak ditangkap guru, malah nilainya lebih tinggi dari kamu yang belajar setengah mati dan bertekad untuk tidak nyontek. Namun satu hal yang Yesus sudah tunjukkan ketika dia dicobai kepada kita. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia menang daripada pencobaan itu. Ketika kita mau terus terjalin hubungannya dengan Tuhan, terus membangun relasi kita dengan Tuhan, terus mau diingatkan oleh Tuhan, Tuhan akan tolong kita untuk menghadapi masalah, menghadapi pencobaan di dalam hidup kita. Dan kesetiaan Allah ketika kita dicobai, Tuhan memberikan kita sebuah jaminan bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan itu terjadi melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan izinkan kita terus dicobai dan tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan berjanji akan terus menolong kita. Pertanyaannya, bagian kita apa kalau begitu? Bagian kita sangat sederhana, teman-teman. Kita hanya perlu berkata, Lord, please help me. Tuhan, tolong aku. Sambil kita menantikan kesetiaan Tuhan itu diwujudkan, katakan saja, Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Teman-teman, saya beberapa tahun yang lalu, ya sekitar tahun 2015-2016, pernah mengalami yang namanya sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, teman-teman mengerti ya peribahasa ini ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, sudah jatuh malah ketimpa tangga pula. Permasalahannya datang bertubi-tubi. Teman-teman mungkin tahu ya, saya kuliah teologi di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang pada tahun 2017. Namun sebelum saya akhirnya memutuskan ke Saat, sebenarnya saya sudah pernah daftar di sebuah seminari tempat lain, teman-teman. Pada saat itu saya sudah bertekad mau studi teologi, saya sudah mau menjawab panggilan Tuhan. Dan ada seorang teman yang menawarkan kepada saya, cobalah sebuah seminari di tempat ini. Saya nggak mau sebutkan namanya ya teman-teman ya. Saya ikutin semua proses pendaftarannya, ya dia minta, ya biasalah ya teman-temannya kalau mau mendaftar, ya data pribadi harus diisi, kirim ijazah dan sebagainya. Saya ikuti semua itu, ya saya kirim emailnya, semuanya dikirim dalam bentuk soft copy aja ya, karena memang dia tidak ada minta hard copy waktu itu. Saya kirimkan semua lewat email, dokumennya sudah diterima. Tapi tidak lama kemudian perguruan tinggi teologi ini ya memberikan email ya, balasan email kepada saya. Dia bilang harus kirim hard copy. Teman-teman waktu itu ya ketika email itu saya terima sampai dengan akhir batas pendaftaran itu sudah sangat mepet waktunya. Tempat itu cukup jauh teman-teman ya dari Medan ya, kalau harus dikirim jauh sekali teman-teman, butuh waktu yang cukup panjang. Akhirnya saya bilang ya udahlah coba ya kirim. Tapi ternyata pendaftarannya sudah ditutup, ya dokumennya belum sampai. Di hari H pendaftaran, ya detik menit terakhirnya dokumennya nggak sampai. Saya terima email dari perguruan tinggi itu, dia bilang sorry, kami tidak bisa melanjutkan proses pendaftaranmu. Teman-teman rasanya sakit sekali, sedih sekali waktu itu teman-teman. Karena saya sudah merasa saya sudah mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Kok saya ditolak? Dan ternyata 2 hari kemudian saya terima email lagi, katanya dokumen hard copy-nya sudah sampai. 2 hari kemudian teman-temannya, hanya selisih 2 hari tapi mereka tidak mau proses. Mereka bilang sorry, kamu dokumennya sampainya telat. Teman-teman itu masalah pertama. Berselang tidak lama daripada itu, relasi saya dengan mantan pacar saya juga tidak baik. Akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri relasi ini. Pada saat itu tekanan di tempat kerja saya juga cukup besar. Saya bekerja di bidang marketing pada waktu itu teman-teman. Saya pikir ya sudahlah, daripada dipaksakan relasi ini juga nggak ada gunanya. Akhirnya saya memilih ya sudah, saya putus dengan mantan pacar saya teman-teman. Dan tidak lama setelah itu ada tekanan baru lagi datang dari bos saya teman-teman. Dia minta untuk bisa menaikkan target penjualan pada tahun itu. Waktu itu sudah lumayan berjalan beberapa bulan ya di tahun itu ya. Berarti saya harus mengejar banyak sekali teman-teman untuk bisa sampai ketika akhir tahun bisa memenuhi target itu.
Teman-teman, pada saat itu, ya di hari itu, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Rasanya sedih sekali, berat sekali tekanan ini. Ya tidak ada mood kerja, tidak ada tidak ada semangat untuk bekerja. Waktu itu saya kerjanya tinggalnya di dom ya teman-teman ya, atau di tempat yang disediakan oleh kantor. Saya minta izin pulang sebentar, waktu itu belum jam makan siang ya. Saya pulang, saya bilang saya lagi pusing. Saya pulang di kamar, saya menangis teman-teman. Saya merasa Tuhan kok rasanya berat sekali masalah ini. Saya ditolak ya untuk bisa studi teologi. Saya putus dengan mantan pacar saya. Tekanan pekerjaan begitu berat. Saya gak bisa menghadapi semua ini. Pada saat itulah saya baru merasakan ternyata saya menjalaninya selama ini dengan kekuatan saya. Di tengah saya menangis, di tengah saya bergumul dengan begitu berat. Tuhan datang menjamah saya. Tuhan katakan, kamu datanglah kepada saya. Waktu itu saya cuma bisa bilang, Tuhan saya gak tahu lagi saya harus ngapain, Tuhan tolong saya. Selesai saya berdoa, masalah gak langsung selesai teman-teman ya. Masalah gak langsung selesai. Pacar saya gak ngajak baikan lagi ya. Tetapi tetap mengakhiri relasi ini. Saya tidak diterima sama perguruan tinggi yang saya bilang tadi. Ya bos saya gak bilang, ya udah targetnya diturunin, enggak teman-teman. Tapi Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada saya. Tuhan mengingatkan saya, ya, saya ingat sekali waktu itu. Seperti Tuhan mengatakan pada saya, kamu fokus saja pada pekerjaanmu dulu. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, tidak apa-apa. Kalau Tuhan belum mengizinkan saya pergi kuliah teologi di sana, tidak apa-apa. Saya mau fokus kerja tahun ini Tuhan. Saya mau fokus kerja. Kalau Tuhan mau panggil saya lagi, tahun depan saya pergi ke seminar yang lain. Dan singkat cerita akhirnya ke Saat teman-teman ya. Tapi tahun itu saya merasakan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Banyak sekali deal-deal yang selama ini saya tidak pernah dapatkan, Tuhan berikan. Dan bersyukur sampai akhir tahun, itulah tahun pencapaian hasil kerja yang paling tinggi, yang paling baik teman-teman. Dan setelah itu, di tahun depan, saya mendaftar ke Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan sepertinya Tuhan memuluskan semua jalan itu. Ya akhirnya saya diterima ya di tahun 2017 Agustus. Teman-teman, dan di saat pula, di akhir tahun itu, saya bertemu dengan istri saya sekarang. Teman-teman, luar biasa bukan? Memang Tuhan bisa izinkan masalah demi masalah terjadi. Tapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau datang dan minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Hari ini ketika saya bisa berdiri tempat ini, saya bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Saya juga sama dengan kamu semua. Saya juga pernah mengalami masalah, hidup saya tidak lancar-lancar saja. Masalah demi masalah pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hindari semua itu teman-teman. Tapi ketika pencobaan-pencobaan itu datang, bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menjawabnya, itulah yang penting teman-teman. Dan jawaban yang kita perlukan, kita datang berseru, minta tolong kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang bertindak melalui sejarah kehidupan. Tuhan yang akan terus mengingatkan kita berwaspada untuk jangan sampai jatuh ketika kita dicobai. Dan yang penting, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dan pasti akan buka jalan kepada kita. Bagian kita adalah datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Amin.